Ingat apa? Orang takwa cirinya apa? Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha membalas. Yang kedua, ar-ridha bil qalil, ridha kepada yang sedikit yang sudah Allah titipkan kepada kita. Yang ketiga, wasyukru adal jazil, bersyukur pada Allah terhadap nikmat yang diberi. Yang keempat, wal amalu bitanzil, beramal pada apa yang diturunkan. Dan yang kelima, wal isti'dadu fi yaumir rakhil, dan kita mempersiapkan diri untuk hari yang panjang, maksudnya hari di mana kita bertemu dengan Allah, itu hari kematian kita dan juga hari kiamat. Ya, maka itu kita 5 ciri itu kalau ada, insya Allah. Dan 4 di atas sudah tuntas kita bahas sarahnya. Lalu kemudian konsep yang kelima baru sebagian kita bahas tentang al-isti'dad fi yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari esok atau hari di mana kita berjumpa dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Mushola Baitut Taqwa yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus Mushola Baitut Taqwa yang saya muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini malam rutinitas kita di dalam mencari ilmu, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir kembali mendawamkan kegiatan daripada mencari ilmu ini, yang tentu saja niat tujuan kita hadir di majlis ini untuk berharap akan ridho dan kasih sayang Allah, di samping kita menginginkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, karena itu luruskan setiap saat niat kita karena Allah, maka Allah akan luruskan apa yang menjadi pencarian kita, dan Allah akan berikan yang terbaik untuk kita, insya Allah. Saudara, kita akan lanjut kembali pada
pertemuan yang lalu kita membahas kajian kitab kita tentang masalah ciri dan alamat daripada orang-orang yang takwa, yang disebutkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa orang yang takwa itu memiliki 5 ciri. Yang pertama, masih ingat apa? Orang takwa cirinya apa? Al-khawf minal jalil, takut kepada Allah yang maha membalas. Yang kedua, ar-ridha bil qalil, ridha kepada yang sedikit yang sudah Allah titipkan kepada kita. Yang ketiga, wasyukru adal jazil, bersyukur pada Allah terhadap nikmat yang diberi. Yang keempat, wal amalu bitanzil, beramal pada apa yang diturunkan. Dan yang kelima, wal isti'dadu fi yaumir rakhil, dan kita mempersiapkan diri untuk hari yang panjang, maksudnya hari di mana kita bertemu dengan Allah, itu hari kematian kita dan juga hari kiamat. Ya, maka itu kita 5 ciri itu kalau ada, insya Allah. Dan 4 di atas sudah tuntas kita bahas sarahnya. Lalu kemudian konsep yang kelima baru sebagian kita bahas tentang al-isti'dad fi yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari esok atau hari di mana kita berjumpa dengan Allah. Saudara, pada pertemuan yang lalu kita bahas isti'dad, konsep persiapan diri kita. Di saat kita nanti berjumpa dengan Allah, maka manusia yang sudah mempersiapkan dirinya dengan beramal saleh, lalu menjalankan segala yang diperintah, menjauhi segala apa yang dilarang, itu merupakan keuntungan bagi mereka. Itu juga sebagai isti'dad, persiapan diri kita, baik persiapan ruhani kita, ya tentu saja dalam hal ini adalah persiapan ruhani, ya persiapan ruhani, ya dalam konsepnya ketaatan kita kepada Allah. Maka itu menjadi satu persiapan khusus buat kita berjumpa dengan Allah. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa amal soleh itulah yang menghantarkan perjumpaan kita dengan Allah, perjumpaan yang penuh dengan rahmat dan ridha. Lalu kemudian di ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam melakukan kemusyrikan dalam persoalan ibadah kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini satu pesan dari Allah. Siapa orang yang keadaannya dia ingin berjumpa dengan Rabbnya, ya tentu saja perjumpaan yang penuh dengan rahmat dan ridha. Ya, dia pengen berjumpa dengan Rabbnya, maka siasatilah hidup mereka itu dengan apa? Amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh, bukan amal toleh, bukan amal sayyi'ah, tapi amal soleh. Setelah kita sudah beramal soleh, kunci berikutnya apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan kita melakukan kemusyrikan terhadap Allah dalam persoalan ibadah. Nah, ini pesan penting, saudara. Nah, kalau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa jangan, artinya jangan kalian berbuat musyrik dalam persoalan ibadah, itu artinya bahwa Allah banyak melihat hamba-hambanya yang beribadah tapi masih suka melakukan kemusyrikan. Dia beribadah niatnya bukan karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, sudah menduakan Allah. Kalau dia niatnya bukan karena Allah, berarti dia sudah menduakan Allah. Katakan dia pengen dipuji dalam persoalan ibadahnya, pengen dipuja orang, pengen dibangga-banggakan orang, pengen dibilang orang itu, kita disebut orang soleh misalnya. Di saat itu semua kita inginkan, di luar daripada konsep kita mencari ridha dari Allah, maka itu dianggap kita telah melakukan kemusyrikan. Maka itu jadikan ibadah dan amaliyah kita itu, ya, ibadah dan amaliyah yang murni.
murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian, mereka semua diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam memurnikan taatnya. Jadi kalau dia beribadah diperintahnya untuk murni taatnya. Ya, tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk memurnikan ketaatannya. Maksudnya apa di situ? Kalau orang itu beribadah harus lillah karena Allah, harus benar-benar karena Allah. Jadi nggak ada bercampur baur dalam hal sifat-sifat ketercelaan, gitu saudara ya. Jadi kalau ada orang yang beribadah masih mencampur adukan amalnya, itu belum dikatakan murni karena Allah. Jadi mencampur adukan amal, misalnya dia ibadah tapi niatnya pengen dipuji orang, nah itu campur aduk namanya. Dia mencampur adukan ibadah tapi pengen dipuji orang, bukan pengen dipuji Allah. Yang mencari perhatian makhluk, bukan perhatian Allah. Itu namanya mereka sudah mencampur adukan antara amal ibadah dia dengan hal-hal yang lain. Nah itu Allah murka, Allah nggak mau kita beribadah seperti itu. Makanya kalau kita berharap sesuatu itu, saudara, berharaplah kepada Allah. Allah itu pencemburu, saudara. Allah itu pencemburu. Allah memiliki sifat cemburu kepada hamba. Kalau Allah nggak cemburu, mungkin kita dibiarkan begitu saja. Apa sifat cemburu Allah? Kalau seseorang atau hamba itu dia berharap kepada makhluknya, kepada orang lain, katakan dia berharap, ya, dia menjatuhkan satu pilihan atau menjatuhkan sesuatu keinginan pada orang lain, dan pantauan pikiran, lalu penglihatan, kemudian keyakinan pada makhluk, maka di situ berarti Allah cemburu dengan hamba itu. Berarti dia telah menduakan Allah. Cemburunya Allah lantaran mereka itu fokus pada keinginan dia terhadap hamba, bukan kepada Allah. Maka Allah akan membuat pusing dia, Allah tidak akan pernah menemukan apa yang menjadi harapan dia terhadap hamba itu, kecuali mereka bertobat dan tawakal kepada Allah. Di saat dia bertobat kembali kepada Allah, disitulah Allah akan berikan. Allah itu cemburu, saudara. Cemburu. Makanya Allah marah. Dengan kecemburuannya itu Allah marah. Allah marah dengan hamba yang melakukan kemusyrikan. Gitu, saudara. Ya, antum dah. Makanya kalau suami ini nggak punya sifat cemburu nih terhadap istrinya, itu bukan suami. Suami itu harus punya sifat cemburu terhadap istrinya. Ya, kalau suami nggak punya sifat cemburu, dayus namanya. Sifat itu yang masa bodoh si istrinya mau berteman dengan laki-laki lain yang bukan mahram, kemudian istrinya digandeng laki-laki yang bukan mahram, istrinya berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram, dia diam saja, dia nggak marah-marah, dia suruh silakan ini. Nah, itu dipertanyakan, itu laki-laki yang demikian. Ada nggak laki-laki yang begitu? Hah? Ada nggak? Oh ada. Bang Kiduk begitu nggak? Oh, saudara ini rahmati Allah. Harus marah. Ya kenapa? Karena memang itu adalah milik kita, artinya pendamping hidup kita. Kalau dia berjalan dengan laki-laki lain misalnya, kita harus marah gitu. Harus marah ya, kecuali yang memang nasabnya, katakan adiknya atau kakaknya, itu lain persoalan. Tapi ini yang di luar itu. Begitu. Jadi cemburu itu adalah satu sifat yang memang ada pada Allah. Ketika hamba itu menduakan Allah, hamba itu berbuat musyrik, Allah cemburu. Nah, rasa cemburu Allah itu marah dengan si hamba tadi. Maka itu saudara, amal soleh yang kita perbuat itu lagi-lagi adalah untuk bekal kehidupan kita di saat kita berjumpa dengan Allah. Itu amal soleh. Jangan kita siasatinya dengan amal toleh atau amal sayyah. Itu bentuk persiapan kita kepada Allah. Nah, orang-orang yang rajin beramal saleh dan ia hanya menggantungkan harapannya kepada Allah saja, maka disitulah hamba yang disayang oleh Allah, hamba yang dicintai oleh Allah, karena gantungan harapannya itu pada Allah, bukan kepada makhluk, gitu ya. Allah senang kalau kita menggantung harapannya kepada Dia, kepada Allah.
Karena memang Allah itu tempat bergantungnya segala hajat kita. Allahus somad. Allah tempat bergantung segala hajat. Kebutuhan kita ada sama Allah. Ya, ada sama Allah. Maka kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Kalau kita minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kita ingin mohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Makanya pesan Nabi kepada Abdullah bin Umar saat itu apa kata Nabi? Ya, satu wasiat Nabi kepada Abdullah bin Umar, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Tuh, minta sesuatu, minta kepada Allah. Mohon pertolongan, maka mohon pertolongannya kepada Allah. Itu baru kunci, Pak. Jangan kita minta sesuatu kepada makhluk. Dan makhluk itu sendiri diberi. Dia bukan pemberi, tapi diberi. Hakikat seluruh makhluk itu adalah diberi, bukan pemberi. Pemberi itu siapa? Allah. Allah yang maha memberi. Kalau Allah yang maha memberi, maka konsep kita memintanya kepada Allah. Makhluk itu semua hakikatnya diberi, bukan pemberi. Bukan pemberi gitu. Kalau saya contohkan misalnya begini. Ya, Pak Bejo itu diberi oleh Allah katakan harta, lalu kemudian Pak Bejo memberi lagi kepada saya misalnya begitu, atau kepada seorang yang membutuhkan. Nah, pada saat itu Pak Bejo itu menjadi pemberi apa? Yang memberi. Maksudnya pemberi apa? Diberi gitu. Ya, kalau dalam konsep itu Pak Bejo jadi pemberi kan gitu. Tapi hakikat keseluruhan pemberi itu adalah Allah. Berarti Pak Bejo itu adalah diberi oleh Allah sehingga menjadi pemberi gitu, menjadi pemberi. Maka ketika Pak Bejo menjadi pemberi ya dalam hal konsep keduniaan gitu ya, pemberi kepada yang diberi, maka yang diberi itu sebagai konsep ibadahnya ngucap apa? Ngucap apa? Alhamdulillah, syukran katsir, jazakallahu khairan katsira. Dikembalikan kepada Allah. Segala puji milik Allah. Terima kasih, semoga engkau dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak, yang melimpah, kan gitu. Nah, jadi hakikat orang yang diberi oleh makhluk tadi, dia kembalikan kepada Allah. Karena hakikatnya Allah yang maha pemberi. Kita tuh semua diberi sebenarnya, bukan pemberi, lagi-lagi bukan pemberi, semua diberi. Semua diberi. Maka kalau kita ini sebagai apa? Makhluk yang diberi, maka di saat kita menjadi pemberi, itu berarti kita mengerti ya, mengerti tentang hakikat hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita diberi, tapi kita menjadi pemberi di saat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada bahasa begini, terima kasih. Terima kasih. Terima dari siapa? Dari Allah. Kasih orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Itu, kasih lagi. Jadi kalau udah diterima, diberi oleh Allah, terima, kemudian kasih. Kalau dia terima doang, enggak kasih, berarti apa? Pelit dia. Ya mesti kasih. Ya, itu konsep saudara. Ya, itu konsep. Ya, jadi Allah itu tempat bergantung segala hajat. Apa saja kita mintanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita sudah beribadah, minta tolongnya kepada Allah. Ibadah terus minta tolong sama Allah. Jangan ibadah kepada Allah minta tolongnya sama siapa? Hah? Sama dukun ya, sama orang-orang yang dianggap pintar dan sebagainya. Itu sebagai syariat namanya. Jangan kita merasa bahwa dialah yang menolong kita, bukan. Itu sebagai syariat saja. Kalau kita katakan bersyariat, boleh, itu boleh. Namanya ikhtiar kita melalui tadi usaha tadi. Ikhtiar doa kepada Allah, usaha tadi itu. Antum sakit, begitu antum sakit, antum ingatnya Allah apa dokter? Allah dulu ingat. Kita ingat Allah. Ya, kita minta disembuhkan oleh Allah. Saat itu kita pergi ke dokter. Boleh yang begitu. Jangan ketika kita punya pikiran,
Sakit apa? Pusing. Ke dokter Iwan mesti sembuh ini, karena dokter Iwan ahli daripada pusing-pusing dan sebagainya. Itu udah musyrik itu. Itu udah membuat kesalahan kita. Kalau fokus kita kepada dokter tadi. Kalau kepada Allah dulu, itu bagus dan itu wajib hukumnya. Baru nanti syariatnya kepada yang lain. Karena Allah itu senang diminta, Pak. Karena hakikatnya Allah itu memiliki sifat bahwa Allah itu senang diminta. Allah itu senang diminta. Kalau antum kira-kira senang diminta nggak? Senang diminta nggak antum? Nggak suka antum diminta. Tapi Allah tuh senang diminta. Makanya kalau kita ini sebagai hamba, sebagai hamba Allah, ya nisbah kita kan hamba Allah, abdun hamba Allah, sandaran kita. Kalau Allah senang diminta, kita juga harus senang diminta mestinya. Senang diminta. Kenapa? Karena setiap orang yang meminta kepada kita, dia telah husnudzon kepada kita bahwa kita ada. Kita berterima kasih kepada Allah melalui orang tadi. Dia telah husnudzon kepada kita bahwa kita itu ada. Itu konsep hidup, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang meminta kepada kita, kita berterima kasih karena orang itu telah husnudzon kepada kita bahwa kita itu ada. Ada orang nih datang ke rumah kita, mau minjem duit, kasih nggak? Mau minjem duit? Ya orang datang nih ke rumah kita mau minjem duit, kasih nggak? Kalau punya dikasih. Saudara, orang minjem duit ke rumah kita, hakikatnya dia telah berdoa kepada kita, kepada Allah, bahwa dia telah husnudzon kepada kita, orang yang dia akan kunjungi punya duit. Husnudzonnya kan gitu, punya duit. Perkara nanti dia datang kepada kita dan memang permintaannya kita tidak ada saat itu, katakan terlalu besar misalnya, kita jangan pernah biarkan dia. Minimal kita berikan sesuatu supaya bisa mengimbangi permintaan dia itu. Kalau dia misalnya minta, dia katakan minjamnya 500.000 misalnya, lalu kita nggak ada kalau segitu. Mungkin barangkali kalau kita mau kasih 100.000 lah, atau 50.000 dan sebagainya. Kalau kita ada, kasih. Nggak jadi masalah. Tapi kalau memang kita saat itu nggak ada, ya minimal kita jangan sampai dia pulang dengan kangkung, saudara. Itu Islam, Pak, bayangin. Ya, Islam. Ya, kalau Bang Hidup didatengin orang gimana kalau minjam duit? Ya, saudara yang dirahmati Allah. Ini kan konsep ya, Pak. Ini kan konsep Islam gitu ya. Nah, jadi karena orang yang datang kepada kita sudah percaya bahwa kita itu punya. Artinya dia telah husnudzon sama kita tentang uang atau tentang harta dan sebagainya. Nah, itu terima kasih saudaraku yang dirahmati Allah. Kita lihat ini ya, kita lihat bagaimana konsep hidup kita. Itu juga dalam rangka kita beramal soleh, saudara. Beramal soleh untuk perjumpaan kita nanti dengan Allah. Memang dunia ini tempat kita berladang, saudara. Tempat kita bercocok tanam. Menuainya nanti di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat cocok tanam kita di akhirat. Jadi ini kita bertanamnya di dunia, amal soleh kita nanti kita menuainya di akhirat. Ini konsep nggak bisa dipungkiri oleh kita. Gitu. Kalau kita letih, kita lelah gitu ya, di dunia memang tempatnya kita berletih, kita berlelah. Nanti ada tempat istirahat terakhir kita di mana? Di mana? Ya di kuburan. Di kuburan itu tinggal menikmati antara raudhah min riyadil jannah atau khufrah min khuffariniran. Ya, kalau enggak taman surga atau jurang daripada jurang api neraka kubur kita, gitu aja. Kalau kita orang yang beramal soleh, beriman, yakin pada Allah, ya, di saat kita mati dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah raudhah min riyadil jannah kita akan dapati. Kita istirahat nanti di kubur menikmati raudhah sebelum datangnya hari kiamat. Jadi itu konsep, saudara. Makanya lagi-lagi bahwa Allah itu senang diminta, ya, senang diminta, maka jangan bosan meminta kepada Allah. Antum biasanya kalau minta sama Allah itu minta apa? Coba saya tanya. Minta sehat. Terus minta apa lagi? Nikmat iman Islam. Minta apa lagi? Selamat dunia akhirat. Terus apa lagi? Banyak ya. Kunci pertama yang Nabi minta kepada Allah, ya, Nabi mintanya kepada Allah itu nggak muluk-muluk, saudara. Nggak muluk-muluk minta Nabi itu. Ya, ketika Nabi berdoa kepada Allah, yang Nabi minta apa? Tadi kekuatan iman Islam dan
hidayah dan taufik untuk diberi selalu oleh Allah kepadanya. Tuh, mintanya itu. Jadi nikmat iman Islam supaya diperkuat, hidayah dan taufik itu selalu diberi oleh Allah. Jangan sampai lepas. Itu mintanya Nabi kepada Allah. Kalau kita kan mintanya apa tadi? Ya, sehat, apalagi rezeki yang banyak, ya kan? Rezeki yang banyak apalagi? Semua kaitannya dengan rezeki kita mah, ya. Padahal iman Islam itu adalah rezeki yang paling mahal. Hidayah taufik itu rezeki yang paling mahal. Jarang orang meminta itu, tapi mintanya tentang rezeki berupa harta, sehat dan sebagainya. Nikmat iman Islam itu mahal. Mahal. Hidayah taufik itu mahal. Jarang diminta oleh orang. Jarang diminta oleh orang, tapi yang dia minta kebanyakan kepada Allah, walaupun memang itu bagus memintanya, tapi jarang yang ini diminta sama Allah. Ya Rabb, berilah kekuatan iman Islam kepada kami, agar kami melakukan ibadah kepadamu khusyuk karena nikmat iman Islam itu. Ya Rabb, mantapkan hidayah kepadaku, serta taufik untukku ya Rabb, agar aku tetap istimrar, istiqomah, menjalankan ibadah kepadamu yang tak pernah jenuh aku melakukannya ya Rabb. Hidayah taufik yang membuat orang itu selalu sabar dan istiqomah di dalam taat, nggak pernah jenuh dalam taat dengan hidayah dan taufik itu. Karena sebab apa? Iman Islam itu, ya, iman Islam diminta kepada oleh Allah, kepada apa namanya? Diminta Nabi kepada Allah, baru diturunkan hidayah taufik oleh Allah. Diminta juga oleh Nabi SAW agar hidayah taufik selalu ada pada diri Rasulullah. Ya, juga termasuk ini umatnya. Kita diminta supaya minta iman Islam kita supaya mantap gitu. Juga hidayah dan taufik. Ya, itu yang Allah senang ketika ada hamba meminta kekuatan iman itu dan juga taufik gitu ya. Makanya waktu saya berangkat ke Tanah Suci itu, umrah itu, saya banyak ngelihat orang tuh kalau ngedoa di Hijri Ismail itu saya dengar aja, dipakai bahasa dia. Ya Allah, berkahi rezeki kami ya Rabb, banyakin rezeki kami ya Rabb. Rezeki mulu yang dia minta tuh rezeki mulu. Di Hijri Ismail yang di tempat ijabah itu, ya, dia mintanya rezeki mulu, ya, mintanya rezeki mulu. Ya banyakin rezeki kami ya Rabb. Ini tempat ijabah ya Rabb, rezeki melimpah ya Rabb, jadikan kami orang sukses ya Rabb. Mau mintanya begitu semua. Saya dengar di kuping, Masya Allah. Belum saya dengar satupun dari yang saya dekat itu, ya Rabb, mantapkan iman Islam kami. Ya Rabb, berikan hidayah dan taufik kepada kami, kuatkan itu. Enggak saya dengar, enggak. Saya enggak dengar itu. Enggak saya dengar itu. Tapi kebanyakan yang dia doa itu adalah rezeki. Yang nggak tahu kalau dia dalam hati nggak tahu, tetapi yang terucap itu saya dengar, terucap itu saya dengar di samping saya itu. Semua minta rezeki. Nah, Bang Judin waktu pergi haji dulu minta apa? Mana? Saya minta. Padahal kalau dia minta nikmat iman Islam itu yang mantap itu, kekuatan iman Islam dia minta, bahkan hidayah dan taufik dia minta kepada Allah, di situ yang paling mujarab, yang paling ijabah. Yang Allah senang ketika hamba meminta itu, ya, meminta itu. Masya Allah, ya. Makanya dulu Ibnu Umar itu, saudara, ya, ketika tawaf itu yang dia minta apa? Minta apa kepada Allah? Di samping iman Islam, ya, dia minta ini, doa yang nggak pernah banyak dibaca oleh orang. Ya, lagi selesai tawaf dia minta, setiap kali dia tawaf dia minta apa? Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit, katanya. Dia meminta supaya dijadikan kelompok yang sedikit. Jadikan orang-orang yang sedikit. Ya Allah, berikanlah aku orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Ya Rabb, jadikan aku golongan orang-orang yang sedikit. Itu mintanya begitu. Ya, sedikit pokoknya mintanya, nggak banyak. Kalau nanti kan mintanya apa? Banyak. Ya Allah minta banyak, ya Allah minta banyak. Kalau ini Ibnu Umar enggak, ya Allah jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Ketika selesai tawaf ditanya, Ibnu Umar, kenapa kau mintanya kau sedikit mulu sama Allah? Setiap itu kau minta sedikit, golongan yang sedikit. Apa maksudnya? Apa kata Ibnu Umar? Bukankah Allah berfirman, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur, maka biar Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang syukur tadi,
yang masuk dalam golongan yang sedikit itu. Sehingga ketika Allah menyebutkan dalam Quran golongan yang sedikit, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur, maka biar aku masuk di dalamnya. Aku masuk di dalamnya. Itu yang aku minta, kata Ibnu Umar. Masya Allah, ternyata itu yang dimaksudkan Ibnu Umar. Jadi supaya Allah menjadikan orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang syukur itu sedikit. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur itu. Jadi kalau Allah yang ngomong sedikit, itu sedikit itu. Sedikit. Jadi banyakkan orang-orang yang enggak bersyukur. Nah, ketika orang yang disebut bersyukur itulah sebenarnya orang yang dianggap bagus oleh Allah. Karena dia termasuk orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Masya Allah, ini luar biasa saudara ya. Makanya mintanya kita begitu. Ya, jadi persiapan diri kita kepada Allah dalam hal perjumpaan nanti, banyak beramal saleh, perbaiki amal saleh kita, pupuk diri kita itu dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, maka disitulah kunci kenikmatan di saat kita berjumpa dengan Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Dah, ini aja saya kira yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaat dan berkahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.